disebut si pendengar itu tidak menyebut sholawat, tidak membaca sholawat. Jadi insya Allah minggu depan kan separuh bulan itu kita ngaji fikih, ada campur tasawuf dikit. Jadi kalau awan minggu pertama, minggu kedua itu kita ngaji tentang hadis yang membicarakan tentang sholawat pada baginda Rasul dan kitab Wasiyatul Mustafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qarima an furajulin dzukir indahu falam yusalli alayya." Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hina betul seorang laki-laki itu jika aku disebutkan di sisinya falam yusalli alayya, kemudian ia tidak bersalawat kepadaku. Jadi dianggap hina oleh baginda Rasul. Jadi kalau nama baginda Rasul disebut, maka harus bersalawat. Wa rahima an rajulin, hina seorang laki-laki kata baginda Rasul, dakhala Ramadan summa insalaha qabla ayyughfara lahu. Hina seorang laki-laki yang masuk ke bulan Ramadan, artinya mendapatkan bulan Ramadan, summa insalaha, Ramadan selesai berakhir, qabla ayyughfara lahu, sebelum ia diampuni. Jadi dianggap hina seorang laki-laki mendapatkan bulan Ramadan, artinya masuk bulan Ramadan, Ramadan yang selesai tapi dosanya tidak terampuni. Wa rahima an rajulin adraka indahu abawahul kibra falam yudkhilahul jannah. Hina juga seorang laki-laki kata baginda Rasul, hina juga seorang laki-laki yang mendapatkan di sisinya kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Jadi disebutkan abawahul kibra. Jadi laki-laki itu mendapatkan kedua orang tuanya yang tua sepuh. Falam yudkhilahul jannah. Kemudian kedua orang tuanya itu tidak memasukkan ia ke surga. Jadi ini catatan juga buat saya. Saya tinggal satu orang tua, ibu. Dari SD saya itu cuma punya ibu, bapak sudah tidak ada. Jadi kalau dalam keterangan yang lain itu dikatakan orang tua. Dan di sini baginda Rasul menyebutkan dua orang tua. Jadi kalau ada seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya itu tidak menyebabkan dia masuk surga, hina itu udah. Maksudnya bagaimana? Ya dirawat orang tua itu. Dirawat. Wa fi riwayatin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau dalam kitab Tamhidul Ghafilin itu ini tidak bosan-bosannya saya jelaskan. Ini tidak bosan-bosannya saya katakan. Karena memang itu pengingat untuk saya, karena saya punya orang tua. Jadi ingat betul di dalam kitab Tamhidul Ghafilin itu Nasr Kindi itu menyebutkan ada hadis dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi kalau seorang anak ini pergi kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pagi hari dan sore hari atau sore hari, orang tuanya ridho, maka Allah juga ridho kepada si anak, walaupun si anak itu berbuat dolim. Walaupun si anak itu berbuat dolim. Kalau ada yang lebih murah, cepat, ngapain carinya? Mahal lah. Ya kan? Kalau anak sholat umpamanya 1000 rakaat udah satu malam udah. Kita dulu di sini 1 jam tadi udah zikir. Sama majelis ini juga, majelisnya saja, majelis ilmunya saja itu adalah lebih utama daripada 1000 rakaat. Kalau ada yang lebih cepat dan lebih nyaman, ngapain cari yang kurang? Sholat tarawih yang beratnya luar biasa pakai 1000 ya deh ya. Ya, tadi kita baca ini majelis ilmunya ini melebihi 1000 rakaat dan pasti diterima. Kalau kita sholat 1000 rakaat, apakah diterima? Wallahu a'lam bishawab, tidak tahu. Tapi kalau majelis ilmunya pasti diterima, karena memang banyak hadis yang katakan banyak hadis. Dan dalam hadis juga tidak disebutkan mau alim, mau dalam keadaan berwudu, mau niatnya apa. Maka kata Allah itu
apa namanya, humul kaum alladzina qad jalisuhum. Jadi perkumpulan mereka itu adalah perkumpulan yang tidak celaka. Pergi tak berwudu, niatnya umpamanya mohon maaf cari kopi satu, mohon maaf pergi biar dapat rokok gratis umpamanya. Walaupun niat seperti itu, maka itu humul ladina la yasqa jalisuhum. Perkumpulan mereka itu tidak celaka. Maka kalau dalam kitab Kifayatul Atqiyah itu hadisnya panjang, ada disebutkan setelah begitu setelah majelis ilmu, setelah berzikir, maka dikatakan oleh Allah itu qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni. Jadi setelah kita ngaji kan makan, kalau ada makanan kota ada kita balik. Maka ketika balik maka dalam keadaan terampuni. Jadi sama juga kalau masuk surga itu, kalau ada yang lebih cepat jangan cari yang apa. Kalau ada orang tua sering-sering orang tua. Saya itu kalau pergi ke kantor paling suka itu kalau ibu sudah bilang selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Itu yang selalu keluar dari lisan ibu saya kalau saya buka. Jadi kalau saya mau berangkat itu yang keluar dari selamat dunia akhirat. Nah cukup. Karena itu orang tua itu tidak menggunakan prosedur. Di antara doa yang langsung didengar oleh Allah sumber itu adalah doa kedua orang tua. Maka kita selaku orang tua punya anak, jangan gampang-gampang ngomong yang tak baik. Anak enakan, nanti kau ingat nih, kau nanti kau dan macam-macam Pak. Kau udah ketabrak, kau ngasih gitu kan, tak sadar mulut nih. Maka kalau kita punya anak pagi hari berangkat sekolah, bilang dalam hati, ya Allah aku ridho pada anakku itu, lancarkanlah cari ilmunya. Karena Allah sendiri melalui lisan baginda Rasul, kalau orang tua ridho maka ridho terhadap anakku. Jangan nunggu lagi berdiri atau duduk di waktu malam. Ya begitu juga ada Pak Hasim sama Muslim itu pagi-pagi bawalah kue-kue gorengan. Ya Allah begitu kan Muslim kayakan dia itu jangan mati dulu. Kalau Muslim boleh besok aku suka bapak undang mancing loh. Begitu makan juga. So, begitu cara Pak. Jadi ya anak itu kalau pagi dilihat langsung ngomong gak mati pada Allah itu. Ya Allah ridho terhadap dia, maka gampangkan urusannya. Para mana Renan? Wah, yang aku ridho sama dia, ya Allah tunjukkanlah. Bapak mau ikut ngaji, kalau bapak mau ikut ngaji, aku bilang ya Allah aku ridho dengan Satrio, cepatkanlah datangkanlah jodohnya. Begitu. Begitu. Jadi orang tua itu jangan menilai orang tua itu tidak paham, tidak ngerti agama, penampilannya. Jangan, Allah tidak melihat postur tubuh. Begitu. Nah kita laku orang tua itu salah satu pilihan saya kalau pagi pasti saya ingat pada anak itu dan ingat hadis baginda Rasul. Maka di sini dikatakan begitu. Faqala wa fi riwayatin, dalam satu riwayat ada hadis begini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidan mimbar. Dalam satu keterangan disebutkan bahwasanya satu tempo baginda Rasul itu naik mimbar. Ini udah viral, artinya udah masyhur, sering mendengar bapak-bapak. Faqala amin. Jadi mimbar itu apa namanya? Tangganya ada 3. 1, 2, 3. Jadi Rasulullah naik. Amin. Sahabat ini kan memperhatikan segala gaya Rasulullah itu diperhatikan. Amin kata Rasulullah ya. Naik ke tangga 2, summa sa'ida faqala amin. Naik tangga kedua kata Rasulullah amin. Summa sa'ida ke tingkat yang ketiga, tangga yang ketiga, summa sa'ida faqala amin. Rasulullah bilang Fasanahu Mu'adz an-dzalik. Sahabat Mu'adz nih melihat setelah selesai baginda Rasulullah nanya, sahabat ini nanya. Sahabat Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, tadi aku perhatikan engkau itu baca amin. Pertama bilangnya amin, kedua amin, ketiga amin. Faqala inna Jibril alaihi salam atani.
Jadi kata Rasulullah, betul aku karena tadi itu Jibril datang kepadaku. Faqala ya Muhammadu, kemudian Jibril itu berkata, setelah datang berkata, ya Muhammadu, man summita baina yadayhi falam yusalli alaika famata wa dakhala an-nar. Kata Jibril, wahai Muhammad, barang siapa yang namamu disebut di hadapan orang itu, kemudian ia tidak bersolawat kepadamu, semoga orang itu mati lalu masuk neraka. Jadi kata tanggal pertama Jibril datang pada baginda Rasulullah. Jibril bilang kepada Rasulullah, wahai Muhammad, jika namamu disebut di hadapan orang, lalu orang itu tidak membaca sholawat, semoga orang itu mati dan masuk neraka. Amin, kata Rasulullah. Ingat, aminnya Rasulullah tak pernah ditolak. Yang kedua, fa'adahullah kul amin. Semoga orang itu mati, kemudian orang itu mati masuk neraka dan Allah menjauhkan dia. Amin, kata Rasulullah. Wa qala liman adraka ramadan falam yuqbal minhu famata misla dzalik. Yang kedua Rasulullah bilang amin. Jibril mengatakan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan sedangkan darinya puasanya itu tidak diterima dan ia mati seperti keadaan seperti itu. Amin, betul. Artinya tidak terampuni. Padahal dalam kitab Durratun ini disebutkan terkait dengan Ramadan. Senang saja dengan datangnya bulan Ramadan, dosa itu akan diampuni. Macam mana ini kalau masuk bulan Ramadan tidak diampuni dosa-dosa kita? Yang ketiga kata Rasulullah, wa man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yabirhuma famata mislahu. Kata Jibril mengatakan, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, kemudian ia tidak berbakti kepada keduanya atau salah satunya, maka ia mati seperti itu. Maksudnya masuk neraka dan Allah jauhkan dia. Alhamdulillah. Jadi jangan pernah bosan kita itu minta maaf sama orang tua. Kita selaku orang tua jangan gampang-gampang mencap anak. Bukalah pintu selebar-lebarnya maaf. Karena kebetulan kan di sini orang tua, saya juga orang tua. Gak mungkin orang tua. Maksud orang tua punya anak pengasih. Ya aku jangan. Nah ini kan kayak kakak adik. Padahal hati-hati. Lalu itu. Maka kata Rasulullah itu tiga, maka kita harus hati-hati dengan orang tua. Wa fi riwayatin ziyadu wa ashaquhu ba'du fa'abadahu Allah bisana simaratin. Di dalam satu riwayat disebutkan ada tambahannya itu adalah wa ashaquhu. Semoga Allah menghancurkan orang itu dan semoga Allah melenyapkan. Jadi ada tambahan. Kalau riwayat lain, karena riwayat itu banyak, riwayatnya banyak. Kalau riwayat di sini hanya disebutkan barang siapa nama Nabi Muhammad disebut tidak membaca sholawat, maka orang itu didoakan mati masuk neraka dan Allah jauhkan. Tetapi dalam riwayat lain, wa ashaqahu, semoga Allah menghancurkan orang itu doanya Jibril dan diamini oleh baginda Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-bakhilul ladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Baginda Rasul bersabda, yang dinamakan orang bakhil itu, pelit itu adalah orang
yang mana aku disebut di sisinya dia tidak bersolawat atasku Rasulullah, itu namanya bakhil, kata Rasul. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat hadis, innal bakhila kullal bakhili man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sesungguhnya yang dinamakan orang pelit dengan sebenar-benarnya pelit, kata baginda Rasul, adalah orang yang aku disebut di sisinya kemudian dia tidak bersolawat atasku. Maka itu namanya sebenar-benarnya pelit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya akhta'a tariqal jannati. Baginda Rasul bersabda lagi, barang siapa yang aku disebut di sisinya kemudian ia tidak bersolawat atasku, akhta'a tariqal jannah, maka ia sungguh keliru jalan ke surga. Dianggap keliru, Pak. Jadi keliru. Biarlah tarekat kita ini namanya tarekat taklim wal ta'allum. Jadi taklim wal ta'allum. Jadi tarekatnya kita ini yang ngaji, yang zikir ngaji, tarekatnya kita baca sholawat. Jadi tidak ada ya apa namanya? Ya zikir ngaji, zikir sholawat ngaji. Jadi zikir sholawat ngaji. Jadi tarekat kita itu ya jadi belajar dan pembelajaran. Maka kata baginda Rasul, barang siapa yang disebut di sisinya kemudian ia tidak bersolawat atasku, maka sungguh ia keliru jalan surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ayyuma qaumin jalasu majlisahum ayyuma qaumin jalasu majlisahum summa tafarraqu qabla yadhkurullaha wa yusallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kanat 'alaihim min Allahi da'iratun insya'a 'adzabahum wa insya'a ghafara lahum. Jadi kata baginda Rasul, mana saja orang banyak duduk di tempat duduknya, kemudian mereka berpisah. Jadi duduk ngumpul, kemudian mereka berpisah. Qabla yadhkurullah, sebelum mereka membaca atau mengingat Allah atau menyebut Allah. Tidak ada nyebut Allah di situ. Tidak ada zikir lah, walaupun alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, tak menyebut sama sekali. Wa yusallu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tak dikir, tak ingat kepada Allah, tak nyebut asma Allah, kemudian tidak membaca sholawat. Kalau udah begitu gimana? Duduk ngumpul-ngumpul, tak dikir, tak baca sholawat, kemudian mereka berpisah. Kanat alaihim minallahi da'iratun, maka orang ini dari Allah dikasih satu daerah, wilayah. Maka berkehendak maka Allah menyiksanya, wa insya'a ghafara lahum, dan jika Allah berkehendak Allah mengampuni mereka. Jadi duduk itu kalau tidak ada dua nih, zikir asma Allah disebut kemudian sholawat, bahaya. Maka paling tidak baca sholawat, ketemu Allah sallallahu alaihi Muhammad salaman balik, itu namanya penawar. Karena kita duduk ngumpul itu, setelah selesai itu diambil perkumpulan itu, dicap oleh malaikat. Kita duduk nih ngumpul-ngumpul nih, nanti oleh malaikat itu diambil lalu dicap, dan besok akan dihantar dibentangkan pada wajah. Ada capnya, ada stempel. Bukan di dunia saja, orang ada stempel. Stempel kawin kan, stempel kawin 1, stempel kawin 2, stempel kawin. Nah, itu kan, stempel. Bukan hanya kawin aja stempel, lalu dulu juga stempel. Nah, kalau stempel ya sudah, karena sebelah kiri sudah berangkat duluan, tinggal sebelah kanan. Nah, begitu. Maka begitu kata baginda Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannati. Barang siapa yang lupa membaca sholawat atasku, kata baginda Rasul, nasiya tariqal jannati, ia telah lupa jalan surga. Maka di dalam kitab ini juga disebutkan melalui riwayat Imam Ali, ya. Kata Imam Ali itu, kalaulah aku itu tak mengingat Allah, maka di saya itu aku membaca sholawat. Karena aku mendengar baginda Rasul itu mengatakan, maka kalau orang ini membaca sholawat 10 kali, maka dikatakan di situ fakos taujibul aman minallah. Orang itu sungguh berhak mendapatkan keamanan dari Allah. Maka orang ini, nah ini dalam kitab ini Nafus Sadia,
kita itu kan kadang meribet usut apalagi sambut apa ya ini buat apa lagi terakhir pokoknya hancur lebur lah hidup kita nih. Urusan ini belum selesai tambah ini belum selesai bertimpa di sini, ujung-ujungnya malah pecah. Iya begitu ya. Iya nih. Kamu gitu kadang kan biasanya itu udah kena jatuh ketimpa tangga masalah sekarang. Di kitab ini disebutkan musibah yang datang ke kita, apa itu sedih susah, itu tergantung kadarnya. Kita ingat semua, kadarnya diukur dari sebanyak apa kita ingat pada Allah. Semakin banyak keruwetan yang kita terima, maka itu semakin sedikit kita ingat kepada Allah. Gimana penawarnya? Di dalam kitab ini disebutkan, Imam Ali itu bilang paling rendah itu Rasulullah mengatakan 10 kali sehari semalam atau sehari itu baca sholawat kepada baginda Rasulullah. Kok malas betul bagi Nabi suku baca bin sallallahu alaihi Muhammad 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 terjadi untuk mengamankan posisi. Ngerti Pak ya? Iya benar. Kalau tak bisa 100 ya 10, tak bisa 10 Allah tak bisa. Kalau saya ngaji gitu, pening betul gitu. Apa ya? Tak betul. Siapa? Sholawat. Jadi sedikit-sedikit ini kita percaya sama Allah, itu sedikit-sedikit itu. Kita meninggalkan meninggalkan apa, titipkan sama Allah. Karena dalam keterangan itu ketika Allah itu mendapat titipan, kalau tak dijaga Allah malu, ahli dengan Bang Haji itu bilang nak ngaji, titip sama Allah. Bilang dalam kitab itu disebutkan kalau Allah itu dapat titipan, kemudian baru hilang. Nah ini ilmunya ilmunya. Dalam disebutkan kalau Allah itu dititipi satu perkara, kemudian dia harus pandu lah, tak pandu ya susah. Ente bilang ya Allah aku titipkan ke kontraktor, aja dia Allah berangkat, tapi jangan ragu. Kalau ada begitu Allah tak jaga. Apa ini kita mulai satu malam. Di antara itu begitu Pak, kalau udah malam tak ya Allah aku titipkan rumah dan isinya kepada Allah. Tak mungkin Allah ingkar, karena Allah yang menyuruh kita jangan sampai khianat. Gitu Pak. Itu di antaranya ilmu saya. Kalau saya pergi ke agak jauh parkiran mobil, saya titip Allah aku titip mobil parkir. Terserah Allah mau dia pegang. Nah begitu. Karena disebutkan Allah itu malu kalau sampai menyalahi Allah. Tapi kadang hati kita tidak percaya sama Allah. Ya Allah datangkanlah diri saya. Yakin kan? Tidak yakin. Tidak jodoh. Malah kambing yang terus dijaga kan? Larilah jodoh kau. Nah itu. Maka disebutkan begitu. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Maka kata ahli kupar itu besok amalan yang paling sangat berguna di pada maksa itu adalah sholawat. Usahakan kita sehari semalam 1000. Kalau udah bisa usahakan sebulan 100.000. Bisa, insya Allah bisa. Bisa kan? Pakai ketek-ketek. Bawa pesanan antar. Sini keluar 1000, jadi 1000 dapat 100, balik lagi 100. Waktu ngangkat jangan baca sholawat, tapi waktu nyetir dapat 100, balik lagi 200. Kayak adek kan, tapi tidak sih ceting, jadi aturlah, diatur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam minal jufai an adhkar minal jufai an udkar indar rajuli fala yusalli alayya. Ini keras, daunnya baginda Rasul ini keras. Kata baginda Rasul, di antara dikatakan orang itu tidak berguna, artinya sia-sia, adalah jika aku disebut di sisinya dia tidak bersholawat, maka orang itu dianggap tidak berguna. Rasulullah sebut kita tak nyebut Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Kalau Rasulullah disebut, maka orang itu dikatakan tidak berguna. Dia namanya tidak berguna ya, apalagi kalau binatang itu. Dalam kitab Syarah Muqtid itu disebutkan, kalau dia sudah dibunuh, berarti dia sudah melupakan zikir. Tidak berguna betul. Kalau dermawan tangkap udang galak ketika dapat, berarti udang galak ketika didapat itu tak berzikir. Tak percaya dermawan. Iya kitabnya begitu. Payah. Tak percaya itu kitab di belakang, besar begini kitabnya. Tak percaya, sudah baca seorang. Iya kata Nabi, binatang itu tidak akan terbunuh kecuali dia lupa berpikir kepada Allah. Udang galak nak tangkap, berarti dia lupa. Pohon ditebang, berarti dia lupa berpikir kepada Allah. Karena memang apa yang Allah ciptakan di alam semesta di bumi ini tidak ada yang sia-sia, pasti berpikir mereka. Gak ada pengalaman kayak. Jadi ingat keterangan itu dulu pas saya sholat. Jadi sholat Allah Akbar. Ada tahu loh ya. Ya kalau malam apa Kalimayar gitu ya. Tahu kan? Kalau lampu padam berkilauan kan Kalimayar no kan. Kata bahasa Jawa itu no kata orang itu lenah. Kalimayar. Itu kan begitu. Jadi keterangannya begitu. Binatang ini tak akan terbunuh kecuali dia lupa pikir. Tapi jangan pula ya, Pak Haji. Ada semua langsung dibunuh ini lupa pikir. Ente bunuh jangan, bukan begitu. Tahu-tahu kita duduk ada ular tedong. Berarti sudah harus dibunuh sudah. Berarti dia lupa pikir kepada Allah. Karena dalam kitab Syarah Muqtid itu selama makhluk itu berpikir kepada Allah, Allah akan jaga. Allah takutkan. Ikan kembung kena akhirat, tak tarik. Berarti dia lupa pikir sama Allah. Gitu ya. Nah, jadi bisa itu. Bilang Akbar gitu. Setelah satu rakaat, saya melihat lembaran Kalimayar itu agak panjang, segini panjang, agak besar, gemuk lah masih kita di Malaysia. Saya sholat di sini, lalu di situ. Pas tempat saya sujud, jangan dia. Dia namanya manusia kan, takut saya. Nah, jadi apa? Minta maaf. Itu mungkin Allah menunjukkan kuasanya. Jadi dalam sholat itu saya ngomong. Jadi dalam sholat, ya Allah, aku takut sama binatang. Jadi dalam keadaan sedekah, ya Allah, aku takut pada binatang. Tetapi aku lebih takut lagi membunuh makhluk. Kan kita kan nak bunuh nih, tapi kita takut, tapi nak bunuh lebih takut. Setelah itu Allah jawab, dari pintu garasi itu Pak datang semua tuh. Jadi kayak apa karnaval nih, beriringan datang. Kalimayar itu dikeroyok sampai bengkok jadi dikeroyok. Setelah itu dipikul ramai-ramai bawa ke garasi. Itu pengalaman. Jadi itu mengajarkan kalau kita minta betul-betul minta sama Allah, Allah kasih. Karena waktu itu betul-betul takut gitu Pak. Kalimayar rusak, kita minta sama Allah. Ya begitu juga, yuk malam-malam yuk minta sama Allah, ya Allah mana jodohku nih? Bisa enggak? Ya Allah kau bilang itu dalam Al-Quran itu semua dijadikan berpasang-pasangan. Masa aku dijadikan single terus? Bisa enggak? Hah? Allah. Iya, belajar kita minta sama Allah. Betul. Wow. Kan dikatakan minal jufai al-udkar indar rajuli fala yusalli alaihi. Maka di antara dikatakan orang itu tidak berguna adalah ketika aku disebut di sisi seorang laki-laki, maka dia tidak bersolat tersebut. Maka Allah sallallahu alaihi wasallam majalasa qaumun majlisan ku ala ghairi salatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala antani min rihil jifah. Kata para baginda Rasul, tidaklah duduk orang banyak dalam satu perkumpulan, satu duduk perkumpulan, kemudian mereka berpisah tanpa membaca sholawat, melainkan mereka berpisah dalam keadaan baunya itu melebihi busuknya pakaian. Ada perkumpulan yang sholawat, ya walaupun gurau-gurau, sholawat ala Muhammad, itu ada. Sholawat ala Nabi, itu ada. Mau sholat sedih, beri apa? Maka begitu melebihi nggak ada. Jadi bahaya.
kita pakai minyak, pakai minyak wangi. Dalam kitab Minah Husayah itu disebutkan pakai minyak wangi, tapi niatnya bukan karena Allah, maka besok minyak wangi itu akan datang di badan masa dalam keadaan baunya melebihi bakai. Jadi gimana? Niat saya pakai minyak wangi karena Allah, niat saya pakai minyak wangi sebagaimana niatnya buat kita. Udah selesai. Istri-istri kita ini mengajarkan mungkin kalau pakai wangi lah, ini tidak pergi undangan, cuma tak itu aja. Ya kan, baju bagus, nanti dipasang semua kan, bedak dipasang, ginju dipasang, ujung-ujungnya kayak apa gitu kan, penuh semua gitu. Penuh semua. Kita ajarkan dikit-dikit. Artinya apa? Sedikit-sedikit kita itu noleh sama Allah dan Rasulullah noleh. Kita noleh. Maka kan kita diajarkan pakai baju dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Setelah itu baru baca alhamdulillahilladzi kasani hadzal sawab wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala kalau tak hafal ya udah alhamdulillah ya gitu. Lama itu alhamdulillah Allah. Alhamdulillah gitu aja. Pakai baju bismillah, dicopot bismillah. Kok tak dicopot? Baju nih dicopot tak baca bismillah, maka nanti jin dipakai oleh jin. Apalagi kalau sudah dibasuh dicuci itu kan bismillah, dirapiin kata gitu bagus lah, dikasih spray apa. Tapi baca bismillah habis dipakai oleh jin. Makanya apapun itu harus pakai bismillah. Kalau malam itu wadah yang ada terbuka itu ditutup. Kalau tak ditutup baca basmalah. Maka orang tua kita ngajarkan kasih makanan kasih duduk saji. Yang lain duduk saji. Kalau semua pakai duduk saji itu dong satu rumah dengan duduk saji. Jadi jangan udah cukupkan baca bismillah. Itu pak caranya. Wah itu dari Rasulullah. Waqala sallallahu alaihi wasallam man dzukirtu indahu falam yusalli alayya dakhalan nar. Kata baginda Rasul, barang siapa yang aku disebut di sisinya kemudian ia tidak bersolawat atasku, maka ia masuk neraka. Itu masuk neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam man dzukirtu indahu falam yusalli alayya faqad syaqiya. Kata baginda Rasul, barang siapa yang aku disebut di sisinya kemudian ia tidak bersolawat atasku, fakor syakia, maka sungguh ia telah celaka. Jadi dihitung celaka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man dzukirtu baina yadayhi wa lam yusalli alayya sholatan tamah falaisa minni. Ini yang lebih berat. Ini lebih ke dalam lagi bagi Rasul. Kata baginda Rasul, barang siapa yang aku disebut di hadapannya kemudian dan ia tidak bersolawat atasku dengan satu solawat yang sempurna, falaisa minni, maka ia bukan golongan aku, bukan dari kelompokku, kata Rasulullah. Jadi kalau baca solawat dia kablah ya sallallahu alaihi Muhammad atau ala ali Muhammad. Wala ana minhu, ia bukan dari golonganku, wala ana minhu, dan aku bukanlah golongan darinya. Tak diakui oleh Rasulullah. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Rasul bersabda begini, Allahumma silman wa solani. Rasulullah berdoa, kata Rasulullah, ya Allah sambungkanlah kepada orang yang telah menyambung kepadaku, waqta man lam yasilni, dan putuslah orang yang tidak menyambung kepadaku. Itu sambungkan. Sekarang ini ngeri, ya kan? Jangan sampai kita ikut arus-arusku, bab nasabku, kan? Mutus-mutus tuh jangan. Kita tak usah ikut-ikut, kita tak usah ngurus nasab, kita ngurus nasib kita ya. Insya Allah selamat. Tak usah ngurus nasib. Nah, kita takut. Yang kita takutkan besok mau marah sama kita nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
ala unabbiukum bi abqalil bukhala ala unabbiukum bi a'jazin nas qalu bala ya Rasulullah. Kata baginda Rasul, apakah aku tidak mengabarkan kepada kalian tentang lebih pelitnya orang pelit? Apakah aku tidak mengabarkan kepada kalian tentang lebih lemahnya manusia? Rasulullah tanya pada sahabat, qalu bala. Sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala, baginda Rasul berkata lagi, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Barang siapa yang aku disebut di sisinya kemudian dia tidak bersalawat atasku, maka dikatakan orang itu orang bakhil. Wa fi riwayatin ala ukhbirukum bi afdhalin nas qalu. Di dalam satu riwayat baginda Rasul mengatakan, apakah aku tidak mengabarkan kepada kalian dengan lebih pelitnya manusia? Lalu sahabat menjawab, iya ya Rasulullah. Qala man idza dzukirtu indahu falam yusalli alayya abkhalun nas. Kata baginda Rasul, yang aku disebut di sisinya kemudian ia tidak berselawat atasku, maka itulah lebih pelitnya manusia atau manusia yang paling pelit. Hati-hati kalau ada nama baginda Rasul disebut. Maka Rasulullah SAW wallahu a'lam bishawab. Ganti materi lain. Kayak angin loh. Ada di materi lain.